Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Bagaimana kabar-kabar anakku sekalian? Semoga kalian selalu sehat dan sedang dengan Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja pada video kali ini Bapak akan menjelaskan materi IPS tentang interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini, yang pertama, setelah membaca teks negara-negara ASEAN, peserta didik mampu menjelaskan letak geografis, posisi geografis, dan kondisi keuangan negara-negara ASEAN. Kedua, setelah berdiskusi mengenai kerjasama antar negara ASEAN, peserta didik mampu mengidentifikasi pengaruh kerjasama antar ruang negara-negara ASEAN. Tiga, setelah melakukan pengamatan interaksi keuangan di negara-negara ASEAN, peserta didik mampu menganalisis pengaruh interaksi keuangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Adapun 3 subbahasan pada materi ini. Yang pertama, mengenal negara-negara ASEAN. Yang kedua, interaksi antar negara di kawasan ASEAN. Dan yang ketiga, pengaruh interaksi keuangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Oke, sebelum Bapak mulai, Bapak ingin tanya dulu. Apakah kalian tahu apa itu ASEAN? Mungkin kalian pernah mendengar tapi tidak tahu ya kepanjangannya. ASEAN adalah kepanjangan dari Association Southeast Asian Nation, atau dalam bahasa Indonesia Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara. ASEAN ini tergabung dari 10 negara. Ada Brunei, ada Thailand, ada Singapura, ada Myanmar, ada Malaysia, ada Laos, ada Kamboja, ada Indonesia, ada Filipina, dan ada Vietnam. Nah, seperti yang kalian lihat di dalam gambar-gambar ini ada 10 negara ya. Nah, kita akan membahas yang pertama, negara Indonesia. Ya, tuan rumahnya kita sendiri, rumah kita Indonesia. Ibu kota negaranya adalah Jakarta. Untuk saat ini, karena ibu kota belum resmi dipindah, jadi ibu kota negara kita masih Jakarta. Terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak astronomis negara Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kalian pasti masih bingung ya, apa itu LULS? BT, LU itu panjangan dari lintang utara, BT itu adalah bujur timur. Jadi letak astronomis itu adalah letak suatu wilayah yang didasarkan pada garis bujur dan garis lintang yang ada di permukaan bumi. Jadi bumi ini berbentuk glob bola. Nah, berbentuk bola itu ada garis yang membujur dan ada garis yang melintang. Melintang itu artinya mengelilingi bumi. Membujur itu dari ujung utara ke selatan, membujur itu. Nah, Indonesia memiliki iklim tropis. Tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia sekiranya 255,5 juta jiwa. Indonesia ini adalah negara dengan penduduk yang banyak di dunia. Terbesar, nomor 4 atau nomor 3 di dunia kalau tidak salah. Indonesia memiliki sekitar 17.504 pulau dengan luas mencapai 1.910.931 km persegi. Pulau-pulau yang terhampar di wilayah laut yang memiliki luas 3.257.453 km persegi. Dengan demikian, laut Indonesia lebih luas dari daratan dengan perbandingan 3:2. Nah, dari penjelasan ini bisa kita tahu negara Indonesia ini adalah negara maritim. Negara maritim itu artinya lebih banyak lautnya dibanding daratnya. Nah, di Asia Tenggara, negara Indonesia ini adalah negara yang paling besar di Asia Tenggara. Nah, jadi kita patut bangga. Dari antara dibanding negara-negara Asia Tenggara yang lain, negara kita adalah negara yang terbesar dari 10 negara itu. Dari 9 ya. Dari 10 itu
10 negara, yang paling besar adalah Indonesia, Asia Tenggara. Yang kedua ada negara Malaysia. Ibu kota negaranya Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ya. Kuala Lumpur. Wilayahnya terbagi menjadi 2 kawasan, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Letak astronomis negara Malaysia yaitu 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 119 derajat bujur timur. Termasuk negara beriklim tropis. Nah, Malaysia itu hampir sama dengan Indonesia iklimnya, tropis. Ya, juga Malaysia ini sangat dekat, negara yang paling dekat wilayahnya dengan Indonesia. Apalagi Sarawak itu masih satu daratan dengan Pulau Kalimantan. Termasuk negara beriklim tropis, sudah luas wilayah Malaysia secara keseluruhan adalah 329.754 km persegi. Nah, beda kan sama Indonesia? Indonesia luas wilayahnya hampir jutaan, sementara Malaysia cuma 300.000. Nah, kita bangga menjadi orang Indonesia dengan wilayah yang luas. Yang ketiga ada negara Thailand. Ibu kota negaranya adalah Bangkok. Letak astronomis negara Thailand yaitu 6 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 97 derajat bujur timur sampai 106 derajat bujur timur. Wilayah Thailand beriklim tropis. Ya, Thailand itu beriklim tropis, hampir sama wilayahnya dengan kita. Luas wilayah Thailand adalah 514.000 km persegi. Menempati urutan ketiga negara terluas di Asia Tenggara. Nomor satunya Indonesia ya. Thailand merupakan satu-satunya negara ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa lain. Nah, Thailand ini adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh negara dengan bangsa lain, bangsa barat maksudnya. Dan Thailand ini dipimpin oleh seorang raja. Artinya Thailand ini adalah negara monarki, negara kerajaan. Yang keempat ada Filipina. Ibu kota negara Filipina adalah Manila. Letak astronomisnya yaitu 5 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 117 derajat bujur timur sampai 121 derajat bujur timur. Filipina memiliki banyak gunung aktif. Nah, Filipina ini kondisi geografisnya, kondisi alamnya itu banyak gunung-gunung yang aktif. Gunung aktif itu artinya gunung vulkanik yang selalu menghembuskan lahar atau sering erupsi, istilahnya bahasanya sering kita dengar erupsi. Filipina memiliki iklim tropis panas yang dipengaruhi angin monsun. Nah, kita harus diingat itu bahwa Filipina ini iklim tropisnya dipengaruhi oleh angin monsun ya. Filipina memiliki lebih dari 7.000 pulau dan hanya 800 pulau yang dihuni. Luas wilayah Filipina adalah 300.000 km persegi. Yang kelima ada Singapura. Ibu kota negara Singapura adalah Singapura. Letak astronomisnya 1 derajat 11 absen lintang utara sampai 1 derajat 28 absen lintang utara dan 103 derajat 38 absen bujur timur sampai 104 derajat 5 absen bujur timur. Singapura menjadi satu-satunya negara maju di ASEAN. Jadi dari 10 negara itu Singapura adalah satu-satunya negara maju di ASEAN. Singapura adalah negara yang memiliki luas daratan sempit. Singapura memiliki iklim tropis dan luas keseluruhan Singapura adalah 685 km persegi. Bahwa Singapura ini adalah salah satu negara yang luas wilayahnya paling kecil di antara 9 negara yang lain.
Yang keenam ada Brunei Darussalam. Ibu kota negaranya adalah Bandar Sri Begawan. Letak astronomis negara Brunei 4 derajat lintang utara sampai 5 derajat lintang utara dan 114 derajat bujur timur sampai 115 derajat bujur timur. Perekonomiannya bergantung pada tambang minyak dan bumi. Brunei Darussalam terbagi menjadi 2 wilayah, yaitu wilayah timur dan barat. Iklim di Brunei Darussalam sama seperti iklim di Indonesia, yaitu iklim tropis. Luas wilayah Brunei Darussalam adalah 5.765 km persegi. Perlu diketahui, Brunei Darussalam ini adalah negara yang terkaya di Asia Tenggara. Dengan pendapatan utamanya itu ialah minyak bumi. Dan negara Brunei Darussalam ini adalah negara kesultanan, ya, dipimpin oleh seorang sultan. Yang ketujuh ada negara Vietnam. Ibu kota negaranya adalah Hanoi. Letak astronomis negara Vietnam adalah 4 derajat lintang utara sampai 23 derajat lintang utara dan 102 derajat bujur timur sampai 110 derajat bujur timur. Negara ASEAN yang paling timur di semenanjung Indochina. Cuaca di Vietnam terbagi 4 wilayah, yaitu Pegunungan Utara, Vietnam bagian utara, Vietnam bagian tengah, dan Vietnam bagian selatan. Luas wilayah Vietnam adalah 313.650 km persegi. Perlu diketahui negara Vietnam ini adalah salah satunya negara yang pernah berperang melawan Amerika, ya, dan menang melawan Amerika. Satu-satunya negara di Asia Tenggara ini yang berperang melawan Amerika dan bisa menang melawan Amerika. Itu terkenal, itu perang Vietnam itu salah satu perang yang banyak membuat prajurit-prajurit Amerika itu sampai trauma prajuritnya itu sepulang dari perang Vietnam. Yang kedelapan ada negara Kamboja. Ibu kota negara Kamboja adalah Phnom Penh. Letak astronomis negara Kamboja 8 derajat lintang utara sampai 14 derajat lintang utara dan 102 derajat bujur timur sampai 107 derajat bujur timur. Kamboja memiliki bentang alam khas, yaitu hampir menyerupai piring. Maksudnya itu bentang alamnya itu bentuk wilayahnya itu seperti piring. Berarti di ujung-ujung wilayah itu dataran tinggi dan di tengah wilayahnya itu adalah dataran yang terhitung kategorikan rendah. Luas wilayah Kamboja adalah 181.035 km persegi. Berikutnya ada negara Myanmar. Awalnya negara Myanmar bernama Burma atau Birma. Ibu kota negara Myanmar adalah Naypyidaw. Letak astronomis Myanmar 9 derajat lintang utara sampai 24 derajat lintang utara dan 92 derajat bujur timur sampai 102 derajat bujur timur. Kesuburan tanah di delta Sungai Irrawaddy dan Sungai Siluan sesuai untuk usaha pertanian. Wilayah selatan beriklim tropis dan wilayah utara beriklim subtropis. Luas wilayah Myanmar adalah 676.550 km persegi. Negara yang terakhir adalah Laos. Ibu kota negaranya adalah Vientiane. Ibu kota negara Laos adalah Vientiane. Negara Laos beriklim tropis. Negara Laos adalah negara daratan kawasan ASEAN di bagian semenanjung Indochina. Letak astronomis negara Laos adalah 16 derajat lintang utara sampai 22 derajat lintang utara dan 1 derajat bujur timur sampai 108 derajat bujur timur. Luas wilayah Laos adalah 236.800 km persegi. Tahukah kalian
bahwa ada negara di Asia Tenggara, tetapi dia bukan asosiasi dari ASEAN, bukan negara ASEAN, negara yang tergabung dalam ASEAN. Ya, Timur Leste. Timur Leste terletak di Asia Tenggara, tetapi dia bukanlah negara ASEAN. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Bila ada kata-kata Bapak yang salah, mohon dimaafkan. Bila ada yang bermanfaat, silakan diambil. Semoga anak-anak semua bisa mudah dalam memahami materi yang Bapak sampaikan. Lebih kurang, Bapak undur diri. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.